Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar
lebih singkatnya yang terpiasi untuk kedepannya teman-teman mau mengikuti diskusi kecil dari kami dari program guru penggerak, terutama yang di sini selaku moderator juga sebagai PP pendamping pengajar praktik untuk angkatan 9. Di sini yang memang tujuan pertemuan atau diskusi ini tentang materi budaya positif yang akan nanti dijelaskan oleh CGP atau teman yang atas nama Hamdi Putrajaya. Dia adalah CGP angkatan 9 yang akan memaparkan materi tentang budaya positif yang telah dia pelajari di modul 1.4. Untuk mempersingkat waktu dan biar kita ada sesi-sesi lain lagi seperti sesi tanya jawab atau pendapat atau dukungan juga dari kepala sekolah. Nanti biar bisa semua keinginan atau semua program dari CGP bisa terlaksanakan dengan bantuan teman-teman dan kepala sekolah. Untuk lebih singkatnya, untuk dari permintaan dari CGP untuk kata sambutan dari kepala sekolah sedikit tentang diskusi budaya positif ini. Untuk beliau memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu guru SDN 1 Bakan yang saya hormati, Ibu pengajar praktek atau PP dari CGP angkatan 9 yang saya hormati, terlebih lagi kepada calon guru penggerak dari SDN 1 Bakan yang saya hormati pula. Pertama-tama agar kita sama-sama sampaikan puja dan puji syukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan mendengarkan atau kita berdiskusi kecil terkait dengan apa yang dituntut kepada calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Hamdi Putrajaya ini untuk mengadakan diskusi tentang budaya positif. Salawat salam marilah kita aturkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita baca sholawat kita nantinya akan dapatkan syafaat dari hari kiamat nanti oleh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu PP yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya hormati pula, kepada Bapak dan Ibu guru SDN 1 Bakan yang saya hormati. Jadi sambutan yang saya sampaikan di sini adalah pertama, saya menyambut positif, saya menyambut atau saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak dari angkatan 9 SDN 1 Bakan ini yang telah rela untuk menunjukkan bahwa budaya positif ini sangat perlu untuk kita terapkan sejak dini di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk itu kepada rekan kami atau guru kami yaitu bersama Hamdi Putrajaya selaku calon guru penggerak yang akan 9 ini, sekali lagi saya berikan upload atau sambutan yang sangat positif, atau dengan kata lain saya sangat berterima kasih kepada
saudara yang telah mendapatkan tugas seperti ini, yang dimana tugas ini merupakan sebenarnya tugas pokok daripada kita semua selaku pendidik untuk menanamkan budaya positif ini sesuai dengan semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewan Barat, yaitu dengan istilah yang paling terkenal Tut Wuri Handayani, yaitu Bapak selaku guru yang akan berdiri di depan harus mampu menjadi obor penerang yang akan ditiru dan digugu oleh semua kita, terutama sekali oleh anak didik kita. Jadi kemudian sebagai seorang guru harus dia itu mampu, jika berdiri di tengah, dia harus mampu menggerakkan teman-temannya, menggerakkan anak didiknya. Kemudian yang terakhir di belakang harus mampu menjadi pendorong. Pendorong dalam arti di sini kita dorong anak-anak kita supaya mau berinovasi, mengadakan perubahan, dan terlebih lagi supaya mau atau bisa kita dorong teman-teman kita atau rekan sejawat kita, terutama sekali teman pendidik, untuk bisa menjadi suri toladan, menjadi obor, menjadi penggerak. Inilah semboyan yang paling terkenal dari Tut Wuri Handayani yang dicetuskan oleh Bapak Pendidik, Bapak Menteri Pendidikan pertama kali di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewan Barat. Oleh karena itu, kepada Bapak calon guru penggerak, yakni Hamdi Putrajaya, semoga apa yang saudara telurkan, apa yang saudara laksanakan ini mampu kiranya kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini harapan saya. Terakhir kepada Bapak dan Ibu guru, jadi apa yang disampaikan nantinya, apa yang diberikan oleh teman kita, rekan sejawat kita, yaitu Bapak Hamdi Putrajaya, kiranya dapat kita jadikan sebagai contoh dan untuk kita ikut bergerak, ikut mendukung apa yang dilaksanakan oleh beliau, karena yang dilaksanakan oleh beliau itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi semata-mata untuk kemajuan sekolah kita, putra dan putri kita, anak didik kita, dan juga kepada Bapak dan Ibu guru semua. Jadi apa yang dilaksanakan nantinya kita harapkan itu bisa bermanfaat dan kita amalkan selanjutnya. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa oleh Kepala Sekolah dan dukungan yang begitu menyemangati kami dalam menjalankan semua tugas jadi CGP Angkatan 9 dan PP Angkatan 9. Semoga dukungan ini akan memberikan perubahan yang lebih baik lagi kepada kami. Untuk pemateri atau narasumber Pak Hamdi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan guru. Baiklah, sebelum kita sampaikan materi pada pagi hari ini, pertama-tama ingin ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sekolah yang telah memberikan waktu pada dia untuk bisa melaksanakan salah satu tugas, jadi melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif pada modul 1.4, di mana CGP diminta untuk melakukan pengipasan pada rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia hadir mengikuti acara yang adakan pada pagi hari ini.
Dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk persingkat waktu yang mulai saja. Jadi pada modul 1.4 ini kami belajar tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Kita lanjut ke budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih budaya positif? Mungkin kebiasaan yang bagus. Budaya positif itu kebiasaan yang bagus. Kemudian apa lagi? Perbuatan baik yang layak untuk diterapkan ke orang lain, terutama sekali kepada siswa kita. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Bapak Usman. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu yang pertama, melaksanakan tata tertib. Fungsinya agar anak-anak memiliki batasan antara mana yang baik dan mana yang kurang baik bagi sekolah. Kemudian yang kedua, disiplin waktu. Yang selanjutnya, cinta dan kasih sayang, saling menghormati. Kemudian kebersihan lingkungan, kejujuran, religius, dan sifat toleransi serta bersikap nasionalis. Itulah beberapa contoh disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Mohon maaf. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat serta bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pun contoh budaya positif yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu melaksanakan tata tertib di sekolah. Fungsinya sebagai pembatas antara yang baik dan tidak baik bagi sekolah. Kemudian kedua, disiplin. Kemudian cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, serta sifat toleransi dan sikap nasionalis dan lain-lainnya. Masih banyak lagi budaya positif yang dapat kita terapkan. Jadi dengan budaya positif di atas dapat mengembangkan sikap bergotong royong, kemudian mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Itu tentang budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif. Kata disiplin, selama ini kita sering berasumsi bahwa disiplin itu selalu berkaitan dengan hukuman, benar enggak? Ya, berarti kita selalu berpikir kalau disiplin pasti ada hukuman. Tapi kalau di sini disiplin positif adalah dalam budaya kita mana disiplin dimana menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya guru mendapatkan disiplin kepada siswa. Jadi siswa harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru atau apa yang
dibuat oleh guru, baik itu berupa aturan kelas maupun aturan sekolah. Tetapi dalam budaya positif tidak serta-merta disiplin itu diartikan sebagai suatu hukuman, tapi di sini lebih pada sesuatu yang harus kita terapkan atau kita laksanakan dan perlu kita kembangkan untuk anak-anak bisa memiliki disiplin positif. Kemudian yang kedua, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Kalau menurut Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu apa? Hah? Dari dalam diri. Kalau ekstrinsik dari luar. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan contoh motivasi ekstrinsik. Dari motivasi dari gurunya. Iya. Dari lingkungan. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu bisa saja berupa kalau selama ini kita mendidik anak, misalnya dia kerjakan soal ini, nanti Pak Guru berikan hadiah atau imbalan, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi anak mengerjakan soal atau mengerjakan PR bukan karena didasari atas keinginan sendiri atau dia merasakan bahwa mengerjakan belajar atau mengerjakan PR ini penting bagi saya sehingga saya harus mengerjakannya, tetapi dia mengerjakan PR atau mengerjakan tugas karena ada harapan atau ya ada harapan dia berharap mungkin dipuji oleh gurunya, kemudian mendapat imbalan dari gurunya. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu bukan karena sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini diarahkan kepada kesadaran diri. Jadi motivasi di diri seorang anak, bagaimana kita bisa menerapkan di sekolah kita ini, bagaimana anak itu benar-benar memiliki motivasi belajar benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Mereka percaya, mereka meyakini bahwa belajar itu merupakan hal yang penting bagi diri mereka, sehingga tanpa mereka diiming hadiah atau tanpa mereka diberikan sogokan atau ancaman, kalau tidak kerjakan PR nanti kalian akan dihukum, atau kalau tidak kerja kelompok kalian akan mendapatkan hukuman. Jadi betul-betul mereka mengerjakan tugas atau mereka belajar betul-betul karena mereka meyakini bahwa belajar itu sangat penting bagi dirinya dan untuk masa depannya. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu yang ketiga, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Glasser juga mengungkapkan bahwa dengan mengikat nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Artinya keyakinan pada suatu nilai, misalnya kita memiliki keyakinan bahwa taat pada agama itu merupakan kebutuhan kita masing-masing, kebutuhan diri kita sendiri. Jadi tanpa kita mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, kita betul-betul melaksanakan ibadah itu dengan dasar kesadaran sendiri, bukan karena sesuatu hal. Terkait dengan motivasi, ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi dan penghargaan secara institusi. Ada 3 jenis motivasi. Pertama, apa itu motivasi
motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi seseorang yang pertama bisa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang murid melakukan disiplin atau mereka datang tepat waktu atau mereka melaksanakan piket harian itu karena mereka takut dihukum atau takut mendapatkan hukuman dari gurunya, sehingga dia rajin melaksanakan piket, bukan karena kesadaran bahwa lingkungan sekolah itu harus bersih atau lingkungan tempat belajar itu harus tetap bersih sehingga kita nyaman untuk belajar. Tetapi bukan itu motivasinya, tapi karena dia takut dihukum sehingga dia rajin melaksanakan piket. Kemudian yang kedua, ada orang yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini bukan motivasi eksplisit. Jadi yang tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, ada orang yang termotivasi melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini bukan motivasi intrinsik. Misalnya seorang siswa rajin sekolah atau rajin selalu tepat waktu datang ke sekolah karena dia percaya bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang penting, sehingga dia membiasakan diri untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal. Jadi dia selalu berusaha untuk tepat waktu. Ini contoh motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, ada dua konsep disiplin. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang mana saja yang disebut dengan konsep disiplin identitas gagal? Yang pertama, orang melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Karena hukuman itu biasanya menyakitkan. Kalau orang dihukum biasanya merasa tidak nyaman. Kemudian ada murid juga menjadi takut. Kemudian hukuman juga biasanya bersifat memaksa. Dan kalau anak melakukan sesuatu karena takut hukuman, biasanya dia akan tidak jujur. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi karena takut akan hukuman. Kemudian terakhir, murid menjadi rendah diri. Kalau biasanya kalau kita hukum murid akan berdampak pada secara fisikis. Apalagi kalau kita hukum mereka di depan teman-temannya, maka anak akan memiliki perasaan mental atau merasa minder karena atau merasa malu karena dihukum oleh gurunya. Kemudian yang kedua, penghargaan. Biasanya kalau disiplin kita terapkan karena penghargaan, biasanya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika tidak ada sesuatu yang kita berikan, maka anak tidak akan melakukan disiplin. Kemudian merusak hubungan, rasa iri. Artinya anak yang dapat imbalan dengan anak yang tidak dapat imbalan akan terjadi kecemburuan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak tidak akan pernah mau melakukan sesuatu dengan kesadaran sendirinya. Hanya menunggu dari gurunya untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Kalau guru mengiming-imingi dengan imbalan, baru anak akan termotivasi untuk melakukan. Jadi tidak ada kreativitas orang anak untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking juga kurang bagus, sehingga pada IKM yang sekarang ini tidak ada lagi namanya lebih ke posisi mana, lebih banyak posisi mana.
Ya, benar sekali. Kita selama ini lebih dominan kepada di posisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi kalau kita setiap kegiatan selalu kita berikan imbalan, anak tidak akan merasa dihargai. Jadi anak itu melakukan sesuatu hanya karena motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian kedua, disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Ketika seseorang melakukan kedisiplinan dengan didasari oleh motivasi dari dalam dirinya, biasanya akan berdampak dalam waktu lama. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian terakhir, restitusi. Nah, restitusi ini di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau kita terapkan disiplin dengan restitusi, maka biasanya anak akan memiliki kesadaran sendiri atas sesuatu perilaku yang dia lakukan. Kemudian kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Biasanya anak akan terbiasa untuk mencari solusi sendiri ketika melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, mendorong murid untuk menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, jauhi kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Artinya dirinya sendiri yang memegang kendali atas perilaku atau sikap yang dia lakukan. Artinya dia tidak melakukan sesuatu bukan karena diancam atau diminta oleh seseorang, tetapi dia sendiri yang melakukan kegiatan tersebut dengan kesadaran sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan restitusi, biasanya anak tidak akan merasa disalahkan, tetapi dia sendiri yang menyadari bahwa dia yang bersalah. Artinya dia tidak diponis oleh gurunya atau orang dewasa. Jadi dia sendiri yang menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian terakhir, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah GP. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Dia yang ketiga, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keempat, menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh penerapan restitusi yang sudah buat, nanti ada videonya, nanti di akhir materi yang sampaikan. Kita lanjut saja. Oke, perbedaan contoh kasus, perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, kalau kita melakukan pemberian hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Apalagi contoh hukuman yang biasanya kita berikan kepada anak-anak kalau nggak mengerjakan PR selain ini. Lari keliling lapangan. Apalagi? Berdiri di depan kelas, ya berdiri di depan kelas. Karena tidak pernah menjaga PR, silakan berdiri di depan kelas. Itu juga termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi.
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan selama 3 kali lipat. Hal ini lari ke konsekuensi, artinya diberikan kesempatan untuk melakukan atau mengerjakan PR-nya, tetapi di lain pada kesempatan waktu. Tetapi konsekuensinya kalau temannya mengerjakan sekali, mungkin dia bisa 2 atau 3 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya, ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memvonis atau menghukum, tetapi kita gali kenapa kamu melakukan, apa alasanmu melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita membantu anak untuk menemukan apa kesalahan yang dia lakukan, kemudian kenapa dia lakukan tersebut. Setelah itu baru nanti kita tanyakan apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Kalau tidak sesuai, maka dia akan sadar, oh berarti saya salah. Kemudian terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya hubungan guru dengan siswa akan lebih terbuka. Artinya siswa tidak canggung lagi untuk berkomunikasi dengan guru. Kadang kalau kita awal-awalnya kalau kita terapkan model restitusi, kendalanya adalah ketika anak itu tidak mau berbicara. Artinya kita tanya, dia diam saja atau hanya bengong. Jadi memang ada positif dan negatifnya. Tapi kalau kita terapkan restitusi, lebih banyak KN, lebih banyak positifnya. Kita lanjut. Yang terakhir, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada tak teman-teman yang sudah mencoba melakukan tindakan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya? Kelas 1 sudah? Abdul Zul? Ya? Berarti bagaimana pengalaman ketika penerapan kesepakatan kelas itu setiap bersalah itu tanpa harus kita suruh minta maaf, dia akan menyadari. Intinya di sana budaya positif yang saya lakukan itu adalah sering kalau merasa bersalah selalu berminta maaf lebih dulu. Itu sudah terrealisasikan mulai dari siswa yang sudah tingkat kemampuan dia menyadari kesalahan sudah melakukannya. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan kita buat bersama bahwa itu keyakinan yang harus dilaksanakan. Kalau kesepakatan itu kan aturan, masuk ke kita sepakat. Kalau punya istilahnya aturan yang kita buat dalam kelas dengan kesepakatan bersama. Kalau ini kan keyakinan kelas kan itu intinya keyakinan dari masing-masing siswa. Kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri, dan kalau aturan itu aturan kelas itu dibuat kesepakatan bersama. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama. Lalu beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Iya. Aturan ya. Keyakinan itu peraturan. Kalau peraturan itu masih dia dalam taraf ke hukuman dan konsekuensi. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sudah jadi kelas gitu. Dia sudah ke restitusi. Jadi tingkatnya hanya sebenarnya dari kesepakatan kelas ke keyakinan kelas itu hanya tingkatannya saja. Kalau sudah tingkat keyakinan kelas sudah mengarah ke restitusi. Kalau itu masih ada hukuman dan sebagainya karena kesepakatan, karena pemikiran kita masih ke sana. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jadi kalau peraturan biasanya dominan kepada kehukuman, hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas, jadi kesadaran kita, jadi kesadaran dari semua warga. Contoh misal kalau peraturan kelas bahasanya pasti dilarang,
dilarang atau tidak boleh. Tetapi kalau keyakinan bisa cinta, misalnya cinta apa? Ya saling menghormati, contoh berarti saling menghargai. Kalau aturan itu tidak boleh kelahi kan, pasti ada tidak boleh kelahi. Tapi kalau keyakinan saling menyayangi atau saling menghormati atau mencintai kebersihan, mencinta kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu hukuman hari ini. Jadi kalau bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibentuk dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, kalau aturan biasanya lebih dominan orang dewasa atau guru, tetapi keyakinan kelas semua warga sekolah atau warga kelas itu yang membuat atau yang membuat keyakinan tersebut. Kita lanjut ke selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup nanti contoh. Makan minum. Ya, bisa saja karena merokok itu bisa saja orang tidak merasa kalau sedang merokok ya sehat atau sakit, bisa saja di kebutuhan hidup. Kemudian kedua, kesenangan. Kalau kesenangan ini apa contohnya? Oh ya. Rokok selalu Kesenangan. Iya, lebih pada kesenangan dalam merokok ini. Kebutuhan hidup ya makan dan minum. Cintai. Udah yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Ya, jadi semua orang senang akan cinta dan kasih sayang. Udah kebebasan. Kalau kebebasan memilih pasangannya kita. Kebebasan terbatas, tapi bukan kebebasan yang. Kemudian penguasaan. Jadi setiap orang kalau penguasaan, bunga mau berkuasa sifat dari manusia. iya, setiap orang ingin dihargai dan dia hormati. Kita lanjut ke slide berikutnya. 5 posisi kontrol. Rizka tahu nggak kenapa Pak Guru paling sini? Tidak tahu. Nggak tahu. Tadi Rizka datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 tepat. Jam 7? Itu artinya Rizka datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Pak. Terlambat, telat. Telat itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang kurang baik? Perbuatan yang kurang baik. Perbuatan yang kurang baik ya? Ya, tentunya setiap manusia pernah berbuat salah. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Pak Guru juga pernah datang terlambat ke sebuah acara. Tetapi di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Bapak membantu Rizka supaya Bapak membantu Rizka untuk mencari solusi supaya bisa datang lebih awal atau tepat waktu ke sekolah. Rizka punya alasan tidak kenapa datang terlambat tadi? Punya. Apa? Tidur kemalaman. Tidur kemalaman. Namanya jam berapa Rizka tidur kemalaman? Jam 11. Jam 11. Ngapain aja sih sebelum tidur kemarin? Tidur sama main game. Nonton YouTube sama main game. Baiklah Rizka, masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita yang pernah kita buat dulu? Masih. Apa intinya kesepakatan? Tertib dan tepat waktu. Oke, disiplin dan tepat waktu. Menurut Rizka, disiplin dan tepat waktu itu penting enggak? Penting.
Yakin? Yakin. Yakin penting atau enggak? Yakin. Nah sekarang yang akan disekolahkan supaya tidak terlambat ke sekolah kira-kira apa nih? Tidur lebih awal, menyalakan alarm. Mau tidur lebih awal menyalakan alarm. Kira-kira jam berapa kira-kira disekolahkan tidur? Jam 9 tepat. Jam 9 tepat. Kalau sebelumnya teruskan tidur jam 11, sekarang mau jam 9 malamnya. Lebih baik kalau gitu lebih baik haruskan pasang alarm itu sebelum atau ketika subuh. Kemudian kira-kira kapan sekarang akan mulai perubahannya? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya? Baik, Bapak yakin Rizkan pasti bisa melakukan perubahan ini. Iya, Pak. Baiklah, mulai ini Rizkan akan memulai perubahan itu menjadi lebih baik dan menjadi anak yang disiplin. Bapak yakin Rizkan pasti bisa melakukan perubahan itu. Mulai itu semua ke arah yang lebih baik. Baiklah, Rizkan boleh keluar main-main lagi sama teman-temannya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan silakan. Nopal tahu sejak kenapa Pak Guru panggil di sini? Sudah Pak. Tadi Pak Guru dapat laporan dari ketua kelas. Kamu sama Adam. Iya Pak, habisnya besar sih. Kesal kenapa? Adam terus menerus mencontek PR yang saya kerjakan Pak. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak di posisimu, Bapak juga akan marah dan kesal. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Adam? Saya marah-marah, saya caci-caci Adam dan tanpa sadar saya mengeluarkan hujan. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Ya iyalah Pak, masa saya sudah capek-capek kerja Adam anak saya mencontek dia tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Adam. Bapak sangat menghargai tindakanmu yang berbuat tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai mengeprak meja, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak Pak. Menurut Nopal, keyakinan kelas apa yang sudah Nopal langgar? Saya menghormati dan menghargai antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baiklah, kalau menurut Nopal itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Oke, harus lebih sabar ya. Kamu sekarang Nopal bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa kira-kira yang akan Nopal lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan nahan emosi. Kalau ada teman yang mencontek saya laporkan kepada Bapak. Ya tepat sekali tindakan yang Nopal akan lakukan. Sekarang Nopal bisa kembali ke kelas dan bisa bermain-main sama teman-teman. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidi Solehan, siswa kelas 6 SDN Datu Bakar. Saya senang sekali dapat diajak diskusi bersama Bapak Guru. Saya bisa menemukan solusi agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan saya juga bisa mengatur waktu agar bisa lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiasta Nopal Pranazah. Saya siswa kelas 4 SDN Datu Bakar. Perasaan saya setelah diajak berdiskusi sama Pak Guru, saya merasa senang karena saya bisa menemukan solusi bagaimana cara mengontrol emosi dan menahan amarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.